Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Saya Muhammad Bedowi dengan dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Hayatul Mursyidah. Pada materi kali ini tugas UAS atau ujian akhir semester. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang komponen perencanaan usaha, sistematika usaha, need analisis, implementasi, dan juga evaluasi. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang komponen dan sistematika perencanaan bisnis. Kita ke deskripsi atau definisinya dulu. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha itu merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausahawan. Adapun tujuan utama dalam rencana bisnis mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengenali sifat dasar dan konteks kesempatan berusaha atau berbisnis. Yang kedua, pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. Yang ketiga, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya suatu usaha. Yang keempat, penyediaan seperti perkakas atau alat untuk memperbesar usaha. Komponen dari rencana bisnis antara lain ada 3. Yang pertama, konsep bisnis. Ada market pasar, finansial. Oke, cuma 2 itu saja. Selanjutnya tentang sistematika rencana bisnis. Sistematika rencana bisnis di sini berisi tentang tata cara penulisan, bagaimana menjalankan sebuah bisnis melalui sebuah kertas. Adapun analisis industri antara lain yaitu tentang pandangan masa depan dan tren-tren, analisis para kompetitor, segmentasi pasar, ramalan industri dan pasar, deskripsi perusahaan, produk, jasa, ukuran bisnis, perlengkapan dan personil kantor, latar belakang pengusaha, rencana produksi, proses manufaktur, pabrik fisik, mesin dan peralatan, nama-nama para pemasok bahan-bahan mentah dan lain sebagainya. Oke, sebuah pembahasan yang kedua yaitu tentang need analysis atau analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan secara definisi menurut Daryanto dan Bintoro adalah kegiatan memilah-milah semua kegiatan kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada atau dimiliki. Analisis kebutuhan menurut pelatihan adalah analisis kebutuhan tempat kerja yang spesifik dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas. Analisis tersebut dapat juga dipahami sebagai sebuah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui apakah masalah tersebut perlu dipecahkan melalui program pelatihan atau tidak dan bagaimana pelatihannya yang tepat. Adapun tujuan dan fungsi analisis antara lain pertama, mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan dalam sistem yang baru. Kedua, menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem baru. Yang ketiga, membuat rencana bisnis sistem dalam bahasa yang mudah dipahami manajer. Dan yang keempat adalah menspesifikasikan kebutuhan kecuali alternatif, spesifikasi komputer dan detail teknologi. Oke, kita masuk pada sebuah pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu implementasi dan evaluasi dari perencanaan bisnis. Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analisis lingkungan dengan mempertimbangkan yang pertama, evaluasi sumber daya internal, ramalan kondisi pasar eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta formulasi tujuan perusahaan. Ada pendekatan model strategis. Yang pertama yaitu keputusan untuk perencanaan. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, tujuan perusahaan dan pribadi. Yang keempat, spesifikasi pokok persoalan. Yang kelima, menciptakan opsi. Dan yang keenam, evaluasi dan seleksi.
Evaluasi dan seleksi yaitu alternatif yang dibuat pada tahap menciptakan opsi sekarang dibandingkan dengan jangka keefektifan relatif yang berkenaan dengan pokok persoalan strategis inti. Pertimbangan yang cermat diberikan pada tingkat yang sesuai pada setiap alternatif yang sesuai dengan sumber daya dan kepentingan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Langkah berikutnya adalah membuat jadwal yang menyebutkan pelaksanaan dan waktu implementasi perencanaan. Tujuan strategis dibagi menjadi tujuan jangka pendek agar setiap orang mengetahui sesuatu yang harus dikerjakan. Fokus operasi diarahkan pada materi yang berorientasi efisiensi seperti pengendalian biaya dan laba, dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas harian. Lalu ada juga pengendalian dan umpan balik dan lain sebagainya. Adapun evaluasi perencanaan usaha, rencana bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan semua pembaca atau evaluator yang potensial dan harus mencerminkan kekuatan dari manajemen dan para karyawan, produk atau jasa, dan sumber-sumber yang tersedia. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan sebuah rencana bisnis yang berkualitas. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan spesifik personil pada bidang-bidang yang berbeda dalam lingkup usaha, terus melakukan pengembangan bentuk evaluasi yang paling sesuai dengan bidang yang membentuk karakter usaha. Oke, mungkin hanya itu saja materi dari saya yang bisa saya bacakan atau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan kembali, saya mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan serta kelalaian saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.